Hai, Hai. udah gabung ya? Iya, sudah Udah gabung join ya? akhirnya, Bu. Oh, Akhirnya, maafkan betapa ya. saya merindukan Ibu. Itu, aduh lama kita belum ketemu, nggak pernah ketemu, baru sekarang nih ketemunya di sini. Sehat, Iya, Kev? ya Sehat. ampun, sejak saya tamat, ya, sementara sehat, Bu. Masih Oh, survive hingga saat ini. aduh, Ya, Bu keren, Ayu keren. gimana, Bu? Ngajarnya masih online kah? Masih, eh, Oh ya, bingung sih antara merindukan offline atau nyaman dengan online, tapi kan apapun situasinya memang mm-mm, harus dinikmati ya, karena nggak mungkin juga kita mm-mm. uh, ya pushing ourselves too much for Yes, yes, choosing yes. offline or online gitu lah. Aduh, lama gak ketemu Kevani. Kangen. Salah satu psikolog favorit saya, dosen saya di Au, au, Universitas Udayana dulu. Jadi dulu saya pernah bikin au, au. penelitian yang mirip-mirip tentang kesehatan mental kan Bu ya, sampai kita ke Malaysia waktu dulu. Jadi Bu Ayu Ah, ini banyak iya, banget iya. feedback. Aduh, aduh, itu udah lama banget tuh, Kev. Pada hari ini nih saya akan ngebahas tentang out. Jadi banyak teman Yang request untuk membahas topik ini karena sudah mulai merasa kelelahan di tempat kerja, baik itu mereka yang tenaga kesehatan maupun yang non kesehatan, yang mereka ngerasa ada perbedaan stres, workload-nya semakin banyak ketika masa pandemi gitu. Jadi gimana nih sebenarnya, Bu? Nah, Ibu kan seorang psikolog nih, tentu bisa kasih pencerahan kepada kami bagaimana sih sebenarnya kita harus menghadapi burnout. Tapi sebelumnya mungkin apa sih burnout itu? Mungkin Bu Ayu bisa jelasin. Yang perlu dicermati dulu sebenarnya kita merasa bored out or Oke. we are feeling burn out gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bored out itu relate dengan boredom. Kalau kita bicara burn out itu kita sudah berada pada titik overwhelm. Jadi kita sudah pada titik yang melampaui kapasitas kita. Jadi kalau secara definisi sebenarnya burn out sama boredom, kebosanan tuh ada korelasinya, Kak. Korelasinya apa? Karena dalam teori, kalau kita bicara dalam teori psikologi kerja gitu ya, mungkin teman-teman kita di IKM juga belajar tentang burnout dan boredom, atau teman-teman kita juga yang di faal gitu ya, di ilmu faal juga mendalami hal ini. Kalau bicara burnout dan boredom, ini sebenarnya korelasinya kalau burnout itu we are doing something too much gitu ya, jadi sudah terlalu banyak hal yang kita lakukan. Contrary di boredom itu justru kita karena sedikit melakukan, jadi monoton, membuat kita bosan gitu ya, karena tidak ada hal yang challenging yang kita kerjakan. Nah itu yang memicu Kurang ada berpotensi greget gitu ya. betul, itu memicu adanya boredom atau kebosanan. Tapi kalau kita bicara burnout, berarti hayo segera ditata bahwa ini sudah berlebihan. Jadi ini sudah melampaui batas kemampuan, ya kemampuan itu dalam arti secara emosi, secara kognisi gitu ya, secara kalau burnout itu berarti udah nggak ada, kita udah nggak bisa bekerja dengan kenyamanan dan dengan keleluasaan kita untuk memilih gitu Kak. Gitu. Jadi ini dulu yang dilihat. Apa yang dirasakan? Apakah burnout itu because we are doing so much things gitu, atau actually we done nothing yet? Kalau we done nothing yet but we feel bored out gitu, berarti bosannya kan keluar. Ya berarti itu juga perlu sama-sama diperhatikan karena kedua-duanya tuh bisa berdampak yang negatif kalau kita tidak menyadari itu sudah berakumulasi. Oke. Nah, kapan dikatakan orang itu sudah mulai overwhelm atau kewalahan gitu sama kerjaannya atau burnout gitu? Ada poin-poin checklist untuk kriteria diagnosisnya nggak? Burnout syndrome. Oke. Saya tidak akan bicara secara simptom psikologis secara DSM ya, jadi pakai statistik mental disorder terkait dengan gangguan. Tapi saya akan bicara ciri-ciri yang paling sederhana deh kalau teman-teman sehari-hari udah ngerasa bangun tidur tuh kayak nggak excited gitu ya. Buka selimut tuh kayak udah males-malesan. Terus paling simpel lagi kalau jam kerja udah berakhir tuh horenya lega sekali kalau kerja tuh. Berarti kan kebayang ya Kak, dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore itu kita kerja kayak yang gitu. Apalagi mungkin para mami yang sekarang harus mendampingi putri-putranya untuk belajar dari rumah pun udah critical time-nya tuh kayak mulai jam 8 pagi when the video is launched from the school and then starting to follow or accompanying their children doing the
online learning and then finish uploading the videos at 12 or 11 itu tuh critical moment juga tuh kayak akhirnya selesai. Nah, itu tuh juga sesuatu yang bisa dikatakan bahwa kita nih ini udah mulai jadi aktivitas yang tidak menyenangkan lagi, membuat kita jadi harus disadari saat kita sudah mulai merasa bahwa nggak excited untuk melakukan sesuatu, mager banget untuk mulai bergerak melakukan sesuatu, kemudian kayak kita tuh kayak robot gitu Kak, bangun ya mandi berangkat ya kerjain itu kayak itu tuh udah mulai alarm kalau buat saya tuh udah lampu kuning sebenarnya gitu ya, karena sudah kayak robot autopilot gitu. Ya kan, kayak doing nothing gitu kan juga bahaya. Kemudian mulai samar, mulai nggak jelas nih apa visionnya, apa missionnya. Jadi apa visi saya untuk kerja gitu ya. Terus misi yang harus saya lakukan dalam setiap pekerjaan yang saya bawa sehari-hari gitu. Itu juga jadi hal yang krusial gitu untuk diperhatikan gitu untuk teman-teman dan Mbak Mas kalian gitu, bahwa berarti gampang banget ya kita ngerasa bosan dan ngerasa terlalu lelah, fatigue gitu ya, terlalu exhausted dengan hal-hal yang kita lakukan. Ya coba dirasa-rasain. Kalau banyak hal yang dilakukan, kemudian muncul rasa kembali tidak excited, mulai kok rasanya begitu selesai rasanya kok lega luar biasa gitu ya. Ya berarti memang ada sesuatu yang keliru nih gitu. Tadi Bu Ayu kan sempat nyinggung tuh, nah bisa mempengaruhi kognisi. Ini maksudnya gimana? Apa maksudnya ketika kita merasa burnout, itu resiko untuk kita melakukan kesalahan di tempat kerja? Apakah itu maksudnya? Iya, kalau mempengaruhi kognisi kan jadi gagal fokus, salah fokus, kemudian mempengaruhi, kalau tadi saya bilang emosional, sebelum masuk ke masalah emosi gitu ya, mengganggu masalah emosi, mood itu resources, sumber pemicu mood jelek itu nggak ada loh Kak. Kadang something yang tidak bisa kita definisikan. Kalau kita marah pasti ada triggernya kenapa kita marah ya, tapi kayak bangun pagi sudah tidak excited and we don't know what cause our unexcitement, itu juga jadi jadi hal yang perlu kita kritisi gitu. Kalau mempengaruhi kognisi ya jadi tidak konsentrasi, kita nggak here and now. Kalau dalam psikologi positif nih, kami di ilmu psikologi Kak Kevani, kita selalu bilang bahwa kalau pakai perspektif psikologi positif, we have to engage gitu ya, we have to connect gitu dengan berbagai hal yang kita lakukan. Kalau ada burnout atau boredom, biasanya udah lepas tuh connectionnya gitu dengan hal-hal yang kita lakukan, because ya itu we are so robotik gitu ya, udah autopilot, lepas koneksi. Padahal dalam keseharian setiap individu itu harus membangun attach gitu ya, engagement dengan apa yang dia lakukan gitu ya, kemudian dia lebih here and now, berkesadaran dengan segala hal yang dia lakukan dalam sehari-hari itu penting. Nah, itulah yang membuat kalau sudah terasa burnout dan boredom, itulah yang kemudian membuat orang jadi efeknya pikirannya kalut gitu ya. Satu lagi nih, multitasking. Ada yang bilang nih Kak Kev, multitasking itu bagus. Para mama-mama yang punya profesi kayak Kak Kevani, kita praktek gitu kan ya, terus kita punya kerjaan lain, we are also being a mom gitu kan. Multitasking tuh bagus loh. Unfortunately pada situasi tertentu belum tentu multitasking itu menjadi baik Kak. Karena multitasking itu banyak hal yang dipikirin dan banyak hal yang dikerjain. Dan kita tidak membuat nanti akhirnya. Ember. Maaf teman-teman karena malam minggunya, jadi bahasanya yang saya pakai bahasa ABG gitu. Bukan bahasa kuliah ya Bu ya. Kita boleh santai kan di sini ya? Apa harus bahasa kuliah? Santai. Ini soalnya yang nonton umum nih, ada yang macam-macam. Iya, jadi biar nyampe juga ilmunya. Jadi nih sering ada pembicaraan ya. Kita kan sering komplain, kenapa sih nggak bisa multitasking? Kenapa sih nggak bisa semua hal itu dikerjakan? Yaitu tadi, kalau multitasking ada dalam situasi tertentu memang membawa dampak baik. Tapi ketika individu itu tidak memiliki kemampuan dan sumber daya gitu Kak ya, resources untuk bisa memungkinkan dia being a multitask person, maka itu bisa memicu jadi burnout karena semua hal dilakukan, dan bahayanya kita nggak punya kemampuan membuat plan, nggak bisa membuat prioritas yang mana dulu, dan apalagi ditambah nggak bisa bilang enggak, we cannot say no gitu. Our culture is very common, mau pakai ya, sungkan gitu, jadi setuju banget trigger gitu. Nah, jadi kalau multitasking dalam situasi tertentu dia bisa baik, tapi dalam kondisi
ini kembali lagi yang harus mengecek dan mencermati tuh individunya ya. Kita yang paling kenal dan paling sayang dan paling cinta sama diri kita sendiri ya nggak sih? Jadi kita yang harus benar-benar aware. Ini sudah berlebihan atau tidak ya? Kalau sudah berlebihan, please do asertif lah dengan orang-orang atau dengan orang lingkungan kita untuk bisa bilang tidak gitu, supaya nggak kewalahan. Jadi itu sih yang saya mau bilang. Tadi kita kemana arahnya? Asertif itu kita harus berani untuk mengatakan no ya Bu ya. It's okay to say no gitu ya. Karena benar Ibu bilang syukurnya Ibu orang Bali. Jadi mengenal istilah ewoh pekewoh. Yeah, that's true. Yes. Tapi nggak teman-teman kita di Bali. Di Indonesia juga semua seperti itu ya. Jadi ngerasa sungkan gitu. Ketika kita mengkritik, dibilang kita nggak suka, padahal sebenarnya kita sayang, kita mau mengkoreksi dan memberikan alternatif solusi gitu. Dan ini saya lagi seru banget dapat curhat dari temen juga yang mereka in charge di desanya gitu, untuk ngasih tahu protokol kesehatan kepada orang-orang yang sesama tokoh gitu. Dia ngerasa ewo pekewah gitu, padahal ya kita tahu dampaknya apabila kita tidak melakukan itu, maka akan tidak baik, sehingga kita mau kasih tahu nih gini yang baik gitu. Tapi ya sebenarnya gimana sih Duk? Ada tips nggak bagaimana cara kita supaya nggak pakai atau tidak sungkan untuk mengatakan kata tidak kepada orang yang meminta kita atau orang yang menyimpang dari jalur yang nggak seharusnya. Ini pertanyaan menggigit loh Kak. Menggigit tuh artinya juga bikin saya tuh deg-degan. Karena apa? Saya juga masih belajar untuk bilang tidak. Karena apa? Saya besar dengan kultur yang sangat kuat gitu ya. Kultur dalam arti walaupun saya merantau, ketemu banyak orang, by the way saya boleh menyapa ya teman-teman yang sudah hadir. Ini banyak teman kenalan saya juga yang join. Ada Bu Fitri, ada Yunita. Tadi kita baru ada meeting Zoom dengan platform yang lain tadi pagi gitu. Jadi ini sekarang ternyata pada hadir lagi, terima kasih. Jadi Kak, tadi Kak Stefani bilang itu ya Kak ya, apa namanya, setiap, tuh saya jadi lupa nih, tadi kita, bicara masalah kultur ya, masalah budaya. Masalah kebiasaan untuk bisa bilang tidak. Saya, walaupun judul nih, kita kan punya profesi dan keilmuan yang sebenarnya mudah untuk kita mengaplikasikan dong harusnya Kak, dibandingkan orang-orang yang mungkin tidak mendalami ilmu psikologi kayak saya gitu ya, atau ya kayak Stefani orang yang punya concern, dokter dan punya concern di kesehatan, kita kan pasti orang yang aware. Tapi sayangnya memang proses untuk bilang tidak tuh memang harus belajar terus. Karena apa? Karena kita nih punya multi peran. Gitu ya Kak ya, punya multi peran, terus kita tuh harus menjawab pengharapan banyak orang di sekitar kita, which is kita juga punya ekspektasi dan standar untuk diri kita sendiri. Jadi kadangkala kita terlalu sering men-challenge diri kita gitu, sehingga itu tadi lupa untuk bilang tidak, padahal kita butuh break, kita butuh time out untuk diri kita sendiri. Ya sebenarnya dengan bilang tidak itu, saya masih belajar loh Kak untuk bisa bilang tidak. Jadi kadangkala memang ada situasi, ampura niki karena tiang nak Bali nih, misalnya nih kayak merainan, ada kerjaan, ada laporan, ada deadline, dan ini rainan gitu ya, yang serta-merta bahwa tugas kita sebagai perempuan pasti akan jadi apa ya, nggak bisa dibilang manajer lagi, sudah director untuk melakukan segala hal itu di dalam rumah tangga. Jadi kadangkala memang itu jadi tantangan tersendiri buat kita untuk bilang tidak gitu ke orang. Yang paling mudah sih sebenarnya adalah tadi Kak Stefani kan bilang kadang dikasih feedback juga dikritisi, dikira kita menghakimi gitu kan ya. Padahal kalau bilang tidak, kok nggak sopan sih, kok nggak mau nolong sih, kok nggak mau bantu sih gitu ya. Sebenarnya paling mudah adalah sampaikan alasan kenapa kita bilang tidak. Oke. Sesederhana itu. Kak Stefani nanya sama saya, kita online ya, kita ngobrol ya, bahas ini ya. Kalau saat ini saya sudah punya janji, saya pasti akan bilang, Kak, ayo di schedule ulang boleh, saya sangat senang bisa bantu. Somehow pada momen di jadwal yang Kak Stefani usulkan, saya udah punya kegiatan. Gitu. Jadi kembali lagi ke gaya kita berkomunikasi ya Kak Kev ya. Jadi biar bagaimana caranya sama-sama punya pemahaman bahwa oh iya saya paham kenapa Komang Rahayu ini bilang enggak, kenapa dia bilang tidak. Jadi mungkin terasa hurtful mungkin di awal, tapi saya rasa ketika kita berempati, nah itu tuh yang kadang-kala juga PR-nya jadi banyak ya Kak Stefani, harus berani bilang tidak.
dan berempati. Apalagi di masa pandemi, empati itu tinggi sekali diperlukan untuk kita bisa memahami satu sama lain. Karena semua orang mengalami cobaan yang sama, ujian yang sama gitu. Nggak ada orang yang, dia kan lebih kaya, dia lebih santai, dia kan lebih punya banyak sumber daya, teman-teman. Nggak ada. Karena semuanya memang harus, situasi ini membuat semua orang harus memulai hal yang baru gitu. Iya, ya. Belum tentu yang kayak mereka nggak ngerasa, belum tentu yang kayak mereka nggak ngerasa dampaknya ya Bu ya, karena cicilannya banyak, kan bisa jadi tanggungannya banyak. Kalau misalnya usahanya tutup gara-gara pandemi kan bisa aja. Jadi kita harus berempati bagaimana caranya supaya tujuan goal itu sama-sama tercapai Bu ya. Dan satu lagi, seni dalam berkomunikasi, harus coba disampaikan alasannya supaya mereka juga paham, dicek-cekin. Ini menarik banget Bu Ayu. Ada, nah ini kayak Bu Ayu kenal ya, Junita Trisna Dewi. Bu, kapan-kapan dibahas khusus tentang multitasking dan burnout. Nah ini dia, kita lagi bahas burnout. Iya, betul-betul. Ini boleh kita singgung ya, tentang multitasking. Jadi gini Kak, gimana? Multitasking, kalau dalam, tadi kita bicara multitasking, kalau dalam psikologi kerja ya, dalam ergonomi gitu ya, multitasking itu ada, yang tadi saya bilang bisa baik, tetapi itu kontradiktif banget dengan pendekatan bahwa kita harus mindful, kita harus berkesadaran, kita harus ber-here and now. Nah, dari perspektif itu, yang harus kita lakukan adalah single task at a time, and we have to enjoy our single task at a time that we are doing, gitu, yang kita lagi kerjakan. Kita nggak bisa, tapi kan namanya juga fungsi kontrol kita harus baik ya, karena pikiran tuh kadang-kadang berusaha single task at a time, tapi ini lompat, aduh lagi hujan, aduh nanti saya ada acara ini, aduh gimana, itu tuh udah cabang-cabang. No, kita harus benar-benar fokuskan pada hal yang memang kita sedang lakukan. Jadi lagi masak, ya mindful masaknya gitu Kak. Terus lagi ngobrol nih makanya Fani, saya benar-benar menikmati banget gitu. Karena apa? Ya selain kita kangen-kangenan ya, karena udah lama nggak ketemu, jadi kan benar-benar pengen cerita, pengen ngobrol gitu ya. Jadi benar-benar menikmati semua momen atau semua hal yang kita lalui dengan baik. Jangan biarkan pikiran itu bercabang. Cicilan, hutang, tanggal tua, tanggal muda, nggak ada duit, ntar dulu. Kita lagi fokus dengan apa yang akan kita lakukan. Jangan dipikirin masih tanggal awal gitu. Tapi jangan dipikirin tapi dilakukan. Bu, kalau saya kapitasi itu setiap pertengahan bulan, bukan awal bulan ya. Gitu ya. Beda-beda emang kaya rayanya semua orang, beda-beda Kak. Ya ampun. Tapi ini bener banget, seru banget. Jadi dulu ini cerita suami sih ya. Jadi waktu pernah ada tinggal di wihara sekian minggu. Jadi dulu kalau di Banjar, di Singaraja kan mereka tuh ada meditasi sambil jalan, meditasi sambil itu juga pernah kita tempel leafletnya di kampus kita kan Bu ya. Jadi terbuka untuk umum, mereka yang ingin belajar meditasi, mindfulness, meditasi sambil menulis seperti itu. Jadi kita melatih pikiran kita supaya nggak kayak kera yang loncat-loncat seperti Ibu bilang tadi. Betul. Tapi Ibu ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh nggak bisa multitasking, tetapi kita melakukan satu hal secara satu waktu yang berbeda-beda sesuai dengan prioritasnya. Misalnya kalau kita masak sambil ngerebus, ya udah kita cuci piring kayak gitu. Itu sebenarnya bener kan Bu ya? Atau gimana? Sebenarnya kalau dalam itu multitasking apa dikerjain satu-satu, tapi satu waktu kita fokus masukin nyemplungin baksonya dulu, direbus dulu, baru kita nyuci piring, atau kayak gimana sebenarnya? Kalau multitasking itu kan waktunya beda-beda. Ya, kalau multitask itu artinya kita memang membagi attention kita untuk melakukan pekerjaan yang secara bersamaan terjadi paralel gitu ya. Walaupun mungkin eksekusinya kita lagi melakukan hal yang ini, namun kita juga sudah memproses hal-hal yang lain gitu. Jadi ada tugas atau assignment secara paralel terjadi secara bersamaan pada diri kita, dan kita harus divided our attention. Itu kalau di psikologi kognitif kita bicara divided attention kalau sudah bicara membagi perhatian kalau sudah bicara multitasking. Dan biasanya, mohon maaf, ini ada laki-laki nggak ya di sini yang follow, perempuan itu lebih unggul buat multitasking. Oh ya? Katanya begitu. Jadi kalau para pria, mohon maaf kalau ada para suami atau para pacar atau para yayang-yayang, kakak-kakak yang juga mengikuti ini. Tapi itu kan bicara penelitian ya. Saya juga harus membawa empirical data gitu untuk mensupport komen saya. Tapi mohon izin, ini saya hanya mengutip gitu ya. Saya hanya mengingat proses ketika saya belajar psikologi kognitif.
pria laki-laki itu memang sulit untuk dia bisa being a multitask person gitu. Makanya kenapa para laki-laki itu sulit untuk secara kognisi dia bisa melakukan multitasking itu sulit gitu. Kedengeran nggak ya Kak? Kenapa ya? Kedengeran. Kira-kira kenapa ya? Malam minggu nggak boleh ada yang sakit hati ya, ini kan pembahasan ilmiah ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, kakak-kakak yang laki-laki mendengarkan ini kita lagi diskusi secara ilmiah. Tapi we have to be open-minded gitu ya, dan menerima bahwa kalau kita lihat, pasti para perempuan memang bisa lakukan ini. Terus sambil WA ini, sambil tadi kata kayak kakaknya masak, terus sambil bisa melakukan hal yang lain gitu, sambil berbagai hal tuh bisa dilakukan secara bersamaan. Nah kalau single task at a time memang ya udah satu itu dituntaskan, satu dikerjakan, diselesaikan, dituntaskan. Menurut saya dan kalau secara teori ya memang yang paling bisa mindful itu ya single task at a time, ya. Meditasi. Jadi itu yang lebih efektif ya Bu ya, supaya nggak kecerit-kecerit malah nggak selesai kerjaannya, malah stres sendiri berarti Bu ya. Oke, sip. I got the point. Yunita Trisna Dewi, semoga juga sudah ini ya, sudah terjawab pertanyaannya. Ini tadi ada yang komen juga Kak. Kak Eka komen setuju banget, komunikasi yang penting katanya begitu Kak Kevani. Iya. Ini muridnya ibunya Bu Ayu di Trisma. Ibu Ayu. Jadi kemarin di grup sempat cerita gitu. Oh ada Bu Ayu, gitu dia bilang. Dia kok panggil aku, dia panggil aku kakak, karena kita suka bikin kue bareng. Kalau saya pulang ke ini zaman, jadi kami saya nggak tahu Eka ada di sini nggak ya Kak Eka. Jadi kita dekat. Jadi kalau saya pulang waktu saya masih merantau ya Kak Kevani, aduh ngerumpi dikit nih jadinya. Zaman masih merantau, pulang liburan ke Bali, ada Eka biasanya, terus kita baking kue bareng. Eka, betul Eka, betul Eka itu lah ya, betul kan Eka? Iya, bener yang dokter itu. Jadi, mama saya itu. Iya, kita buat master lagi Mama. Suaminya tugas di ini rumah sakit juga, jadi fighting untuk COVID-19. Wow, itu wah salut, semangat betul-betul. Kalau udah kayak gini emang suami istri yang bertugas di front line memang harus hatinya lembah ya Kak Kevani. Lembah tuh kayak lembah, harus dalam sekali. Biasanya yang dalam itu keikhlasannya, empatinya gitu ya. Itu tuh luar biasa besar. Mungkin tidak bisa kita ketahui dengan orang-orang yang ada di luar pintu dan di luar jendela rumah sakit atau yang tidak pakai ya. Oke. Thank you ya. Mama Linda. Ngomong-ngomong ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya dari sebentar. Kok nggak bisa diklik sih? Nah, ini pertanyaannya dari Patricia di Jakarta. Ini, hai Kak Pet. Jadi nggak bisa diklik sih. Yaudah, tak bacain aja ya dari belakang. How to get work-life balance while get so many things to be done. Nah, ini gimana? Pertanyaannya dalam dan mau juga saya tanyain bagaimana caranya untuk membuat hidup kita menjadi ini balance. Pertanyaan ketika banyak hal yang harus kita lakukan. Iya, terima kasih. Ini Kak Petris, saya nggak tahu, saya punya senior Kak Petris namanya di psikologi UI, beliau dosen UI, saya nggak tahu ini Kak Petris atau bukan ya. Tapi pertanyaan yang ditanyakan ini adalah pertanyaan juga buat saya, karena ketika kita bicara work-life balance itu, kita berada pada situasi bagaimana agar kehidupan kita tuh seimbang antara tugas-tugas kita di kantor yang formal gitu ya, peran domestik, peran produktif, ekonomi, dan peran sosial. Nah, tapi kalau bicara work and balance lebih terkait pada kerja, ini saya mumpung keinget nih, gimana caranya? Kalau saya bicara supaya kita balance, ya kembali sekarang yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita meredefine lagi pekerjaan-pekerjaan. Redefining jobs itu adalah kita buat prioritas, kita petakan secara sistematis sebenarnya mana pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar menjadi fungsi utama kita gitu. Jadi kadang contoh nih kayak misalnya saya lagi, karena saya concernnya di organisasi ya, industri organisasi, kadang ada seorang pejabat dalam jabatannya bekerja, ternyata poin kerja dia cuma 2 hal, tapi sibuknya luar biasa. Ternyata memang banyak kerjaan tambahan yang actually not his main job gitu. Jadi redefining pekerjaan kembali dengan kemudian dibuat prioritas dan disistematisir sehingga kita tahu betul-betul yang mana gitu ya yang menjadi
tugas kita itu juga akan membantu buat kita mendukung untuk bisa mencapai keseimbangan kerja. Kalau ditanya sekarang, saya tadi baru sharing juga ada survei 6 harapan para karyawan bekerja di tahun 2020. Kebetulan survei itu dilakukan di akhir tahun 2019. Tapi hasilnya baru didapatkan maksudnya dipublish di 2020. Ini menarik banget karena apa? Ternyata work-life balance and flexibility kerja itu menjadi harapan sebagian besar pekerja dari survei tersebut. Dan itu terjawab ketika pandemi sebenarnya Kak Kev. Yes. Ya kan? Kalau kita bicara di 2019, Indonesia tuh belum ada pandemi gitu, dan untuk perusahaan-perusahaan konvensional dia tidak menerapkan sistem pekerjaan yang berbasis online dengan sistem remote work distancing gitu ya, dengan bekerja di rumah dia bisa di mana-mana. Kalau perusahaan-perusahaan baru yang berkembang di era 2017 ke belakang itu kan perusahaannya udah banyak banget yang berbasis online gitu. Jadi mereka punya fleksibilitas dan kenyamanan yang luar biasa untuk mengatur keseimbangan kerjanya gitu. Jadi dia bisa sambil kerja, sambil dia mungkin duduk di teras rumahnya sambil minum kopi, itu mungkin dilakukan. Tetapi kalau sekarang bicara terus gimana caranya work life balance itu bisa diatur gitu ya. Yang paling tahu dan yang paling paham adalah kita sebenarnya. Yang tadi seperti saya bilang, saya harus urai nih benang-benang kusut dari hal-hal yang membuat hidup saya tidak seimbang. Karena sekarang seperti tadi saya bilang, harapan selain bekerja secara fleksibel, salah satu harapan jadi top 6 dari harapan para pekerja di tahun 2020 yang hasil survei 2019 itu disebutkan ternyata keluarga tuh banyak banget loh masuk dalam elemen yang harus diakomodir oleh perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Jadi kayak aku sambil aku sambil buka ya Kak Kev ya, biar aku tidak salah baca. Iya. Jadi 6 harapan itu satu, benefit yang holistik. Benefit yang holistik nggak cuma bicara transaksional gaji gitu, tapi ada bicara tunjangan-tunjangan lain, kenyamanan-kenyamanan lain kayak tunjangan kesehatan, ya hal-hal yang standar, tapi dia juga berharap ada yang memberikan kenyamanan untuk karyawan itu bekerja. Kedua, bicara pengakuan dan apresiasi. Ketiga, program sosial yang baik. Jadi ada interconnected gitu antara pekerja, tapi juga antar keluarga pekerja. Jadi kayak outbound, outing, nggak cuma karyawan yang bekerja, tapi keluarga-keluarganya juga ikut gitu. Itu juga jadi salah satu harapan gitu. Karena apa? Membuat keluarga mereka dekat dengan setting pekerjaan. Jadi nggak cemburu gitu ketika mamanya sibuk, nggak marah ketika papahnya pulang malam gitu kan. Nah itu salah satu. Kemudian salah 4 dari harapan yang juga itu adalah memberikan keuntungan buat keluarga. Jadi banyak sekali isu-isu work-life balance itu yang sudah harus jadi inisiatif di setiap organisasi atau perusahaan untuk dijadikan dasar membuat kebijakan. Gitu. Oke. Jadi kayak salah satu contoh perusahaan itu saya kasih contoh di kuliah. Salah satu perusahaan recreation yang besar di Amerika. Itu kayak di sini mungkin waterbomb gitu ya, tapi dia di sana tuh kayak semacam tempat recreation. Dia punya beberapa fasilitas di Amerika. Kemudian CEO-nya menyadari bahwa kita tuh punya usaha memberikan penghiburan untuk keluarga-keluarga Amerika yang holiday gitu. Tetapi kita malah mengabaikan kebahagiaan dan kenyamanan keluarga dari karyawan kita. Jadi dia membuat inisiatif kebijakan untuk memberikan bahwa now we also will give our time to our family gitu. Nggak cuma melayani family yang main, kan beda ya spiritnya. Itu membuat karyawan juga jadi lebih engage gitu. Salah satu, karena kalau bicara work life balance tuh konfliknya tuh antara pekerjaan sama tanggung jawab di luar pekerjaan. Oke. Itu 4. Panjang. Ada 6 ya. Nah lagi 2 ini mungkin tadi 4. Job desk sesuai keahlian itu sudah pasti, kerja sesuai dengan job desk kompetensi yang dimiliki gitu ya. Kemudian fleksibilitas, itu tadi saya bilang fleksibilitas yang permanen. Di 2019 ternyata hasil survei ini dari para pekerja di tahun 2019, di tahun 2020 berharap seperti apa, ternyata mereka sudah expecting that they have flexibility gitu dalam bekerja. Oke ya. Jadi ini juga sebenarnya penting banget ya untuk diaplikasikan sama mereka-mereka yang sudah ngerasa burnout. Mungkin di tempat kerjanya harus lebih menilai ini harus ngerti bosnya gitu lah ya, gampangnya. Nah ini juga yang penting sih, karena begini Kak, kita nggak bisa memaksakan orang di luar diri kita itu untuk bisa paham dan menerima gitu ya. Kita jadi egois juga kalau kita memaksakan, kamu dong pahami saya gitu ya. Tetapi justru kita harus punya kemampuan untuk meng-embrace gitu ya, merangkul, menerima bahwa semua orang tuh unik.
saya juga harus bisa mengenali energi dan spektrum saya untuk berinteraksi dengan semua orang unik yang ada di sekitar saya gitu. Bahkan dengan orang terdekat kita loh, pasangan kita tuh kan unik banget. Kadang putus asa dan speechless juga gitu misalnya berkomunikasi dengan pasangan, tapi kok nggak bisa masuk ya pesan kita. Itu kan jadi kayak buat kita, wah gitu ya, PR-nya kok banyak banget gitu ya. Sehingga PR apa yang membantu kita untuk bisa lebih bisa memahami dan menerima adalah acceptance. Saya tadi pagi juga sempat sharing bahwa sebenarnya kalau boleh izin, saya rasa teman-teman yang ada yang sekarang lagi bergabung gitu ya, kerabat-kerabat, para senior juga sudah punya banyak sekali pengalaman dan pengetahuan begitu terkait dengan bagaimana kita bisa tidak merasa burnout, tidak merasa bosan, terus bisa menciptakan kehidupan yang seimbang gitu ya dalam pekerjaan dan peran kita sehari-hari. Yang pertama tuh harus acceptance. Jadi harus menerima dulu. Ketika menerima, terus kita appreciate segala hal terkecil apapun yang sudah kita lalui. Kalau sudah acceptance, oh baik, saya terima, saya udah nggak punya pilihan. Oke, deadline saya tinggal 2 bulan. Terus mau bilang apa? Masa mau memaksakan diri? Terus bilang, halo, semua orang bantu saya. Itu kan hal yang mungkin kayak jadi hal yang mewah gitu untuk dimiliki oleh semua orang. Tidak semua orang punya support system yang positif, ada yang harus berjuang untuk mendapatkan support system, ada yang mungkin tidak memiliki support system itu, sehingga dia harus memberdayakan dirinya secara optimal. Kalau di istilah psikologi positif kita bicara self-empowerment gitu. Oke. Bagaimana kalau ekspektasi dia tidak sesuai dengan reality? Nah, ini biasanya dibikinin meme ekspektasi, reality. Karena Bu, yang pernah terjadi dan terjadi lagi, itu beberapa waktu lalu kan sempat ada hashtag Indonesia terserah. Nah, ini kita mau bicara tentang tenaga kesehatan ya Bu ya. Monggo. Biasanya ini hostnya yang nyiapin konsumsi ya. Iya, aku nunggu kotakan dari Tiffany, belum ada kotakan snack nih di depan. Nanti saya foto upload. Jadi kalau misalnya ekspektasi sama realitinya itu tidak sesuai, bagaimana kita harus menanggapi? Haruskah kita berpikir ulang? Ya udahlah kalau gitu gue berhenti aja kerja, itu gimana Bu? Soalnya kan beberapa waktu lalu dan sekarang sudah mulai ada isu lagi bahwa tenaga kesehatan burnout. Jadi saya lupa datanya, tapi kemarin senior saya, Dr. Novarianti Yusuf, psikiater di Jakarta, jadi kepala kayak asosiasi dokter psikiater di Jakarta, itu dia bikin penelitian bahwa sekitar 20-an dari 700-an, cukup banyak, sudah ada yang masuk kriteria burnout syndrome. Nah, itu tanggung jawab siapa apabila ada pekerja, entah itu bukan tenaga kesehatan aja ya, tapi pekerja yang mengalami burnout syndrome, itu tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab HRD-nya kah? Tanggung jawab pemilik perusahaannya kah? Tanggung jawab yang punya rumah sakit kah? Atau siapa? Haruskah dia melepaskan tanggung jawabnya? Maksudnya, ya udahlah, aku resign aja. Itu gimana, Bu? Oke, ini tadi ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana reality dan harapan itu bisa terkait gitu. Kadang harapan tidak terjawab di kenyataan gitu ya. Tapi yang kedua, bicara siapa yang harus bertanggung jawab. Kita harus kemana nih minta pertolongan ketika kita mengalami yang namanya burnout gitu ya. Pertama, terkait realitas dan harapan, saya tadi sempat singgung kalau orang mau ketika dia mulai menyadari dia sepertinya mengalami burnout, itu artinya dia terlalu sering men-challenge dirinya sendiri, which is pengharapan yang dia buat tuh sometimes too high gitu, terlalu tinggi. Jadi mulailah membuat target-target yang realistis, karena begitu target-target pengharapan itu realistis, ketika kita tahu kenyataannya itu nggak bakal sakit gitu, kayak bikin mimpi ke langit ke-7 gitu, tapi kenyataannya di dasar laut gitu kan hurtful ya Kak, ketika itu tahu itu terjadi. Jadi buatlah keseimbangan target, harapan yang mau kita rumuskan, sehingga at the time kita mau lihat hasilnya, outputnya, ya kita yakin ya kalau niat baik, sejalan gitu antara hasil harapan yang kita rumuskan dengan kenyataan. Itu sih kalau ditanya, kalau nggak sesuai dengan harapan, wait, jangan salahkan dulu realitas, jangan salahkan dulu harapan, tapi kita mundur ke belakang, gimana ketika kita membuat harapan atau target itu, sebenarnya udah sesuai nggak sama diri kita. Jadi agak, wah kok jadi mundur ke belakang, tapi kan kita kadang harus belajar juga ya dari cara kita merumuskan tujuan, merumuskan goal, merumuskan target gitu. Ada yang keliru nggak ya dari caranya? Kadang kan Komang Rayu ini pede amat sih bikin target tinggi-tinggi, padahal jelas-jelas kemampuannya nggak ada, misalnya begitu ya Kak Kev. Jadi si Komang Rayu pun harus bisa mundur, teratur, introspeksi, lihat lagi gitu.
Nah, terus tadi kenyataan diskusi yang juga Kak Kevani sampaikan terkait dengan kalau kita sudah merasa burnout, pertama tadi saya sempat bilang jangan dorong paksa diri untuk membuat jangan paksa diri atau dorong terus kita drive diri kita untuk bikin challenge gitu. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Kadang-kala Komang Rahayu ada juga nggak bisanya loh. Ya, kadang-kala Komang Rahayu juga nggak punya limit kesabarannya habis loh. Misalnya gitu ya Kak Kev ya. Jadi ketika kita merasakan hal-hal yang seperti itu, carilah support system yang memang bijaksana bisa membantu kita secara objektif. Bukan bikin kita tambah terprovokasi gitu ya, tambah emosi dengan pekerjaan yang membuat kita burn out, tambah marah dengan sistem dan kebijakan yang ada di sekitar kita. Betul seperti kata Kak Kevani, kok dia bekerja di sebuah perusahaan, ngobrol sama atasannya. Kalau atasannya memang comfort to be with gitu ya, friendly enough gitu, bisa diajak sharing. Tapi kalau misalnya sungkan, cenderung formal, boleh tuh ngobrol di HR, memang tugasnya HR untuk memfasilitasi seluruh karyawan kan. Nah, once itu tidak ada, di kantor terasa sulit, intinya ketika kita merasakan simptom bahwa kita udah ngerasa, aduh ini udah keterlaluan, ini udah itu, harus dikeluarkan, harus diajak ngobrol, harus cerita, yang tadi ke orang-orang yang tepat dan bijaksana. Kalaupun kita punya masalah, mohon izin, aku nggak tahu nih boleh nggak aku sharing, tapi menurut saya boleh lah ya, karena ini kebetulan saya juga bergabung di psikolog yang melakukan layanan sejiwa, Kak Kevani, itu setiap hari ada, pernah dengar ya, itu hotline-nya ya jadi masyarakat, teman-teman bisa kontak ke hotline 119 extension 8, setiap hari pada shift-shift waktu tertentu. Ini tadi ada Kak Audi juga nih yang gabung, dia juga salah satu psikolog yang juga bertugas di sejiwa. Jadi seluruh psikolog di seluruh Indonesia tuh dikumpulkan kita oleh Pak Muldo. Sama psikiater juga nggak? Sama psikiater juga nggak ada? Psikiater juga rasanya ya? Ada yang dokter, tapi kalau kita kita arrange yang untuk psikolog. Jadi kita standby dari pagi sampai malam hari. Berarti ya. Betul. Jadi kita melayani dari psikolog seluruh Indonesia. Semua kasus itu pasti akan masuk di hotline itu untuk menyampaikan segala undang-undang. Bisa terkait pandemik, bisa juga tidak terkait pandemik. Itu bisa jadi salah satu media yang kita tawarkan kalau teman-teman, sahabat-sahabat, para senior mungkin memerlukan bantuan ini gitu. Karena nggak tahu harus bercerita kemana ya. Monggo. Oke. Bisa cerita sama profesional langsung ya. Boleh. Langsung. Intinya cari 119 lewat nomor telepon 119 hotline-nya extension 8. Ini penting harus diketahui. Penting ya. Boleh ya di-share ya. Oke ya. Jadi kembali untuk melihat apa sih tujuan saya sebenarnya berada di sini. Nah, itu dipegang dulu, diingat-ingat kembali dulu, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Seperti itu ya Bu ya. Jangan serta-merta langsung menyalahkan diri sendiri dan depresi sendiri. Nah, itu ngapain cari tambah penyakit kan gitu. Ayo kita obati, ayo kita selesaikan masalahnya sama-sama. Nggak apa-apa, komunikasi aja. Oke, mudah-mudahan nanti dari komunikasi akhirnya ketemu win-win solution ya Bu ya. Memang harus komunikasi awal langkahnya. Karena saya rasa di situasi seperti sekarang, Kak, kita semua tuh pengen hidup yang nyaman, yang tenang gitu ya, yang semua orang pasti mencari happiness of work life gitu ya. Jadi kehidupan kerja yang membahagiakan. Jadi kalau misalnya itu sudah jadi beban ya harus harus cari bantuan gitu, harus disampaikan apa yang menjadi beban. Karena biar nggak ganggu tidur gitu kan. Kita semua orang pengen tidur nyenyak lah ya, nggak pengen ada masalah gitu. Jadi ganggu tidur dan nanti kepanjangannya lagi bisa ganggu kesehatan mental nanti. Depresi, kecemasan, nah itu rentetannya nanti bisa bahkan psikosis kalau depresinya panjang bahaya, betul. Kalau orang burnout, betul. Bahaya nih. Kalau nggak sadar kalau sudah burnout, maksa terus, dorong terus, pokoknya bisa, aku masih bisa. Nah itu yang tadi Kak Kevani bilang, nanti arahnya bisa larinya nanti muncul simptom-simptom stresnya udah stres yang ke arah disruptif ya, terus udah nggak konstruktif lagi sehingga larinya nanti bisa masuk ke simptom depresi ya, bahaya lagi kalau udah depresi udah bisa kemana-mana nanti kan. Oke ya. Nah balik lagi ke solusi. Nah ini Mbak Eka nanya lagi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat jika ada orang terdekat kita mengalami burnout? Nah
Paling mesra ya, kita kasih ini. Kak, aku juga masih belajar ya Kak Eka dan teman-teman sahabat-sahabat, karena apa? Belajar dalam arti kita selalu berusaha saling mengingatkan satu sama lain dengan orang-orang terdekat kita. Kan pasti kita ingin kehadiran kita memberi manfaat untuk orang lain. Paling gampang sebenarnya. Saya tuh pengen cerita begini sebenarnya Kak Kevani. Kita harus selalu ingatkan ke orang-orang di sekitar kita bahwa kalau kerja nggak usah pakai otot, ya. Karena kalau if we work with muscle, bisa jadi apa yang kita lakukan will be useless. Hustle aja, sibuk aja, kacau aja gitu. Karena kita terlalu pakai force gitu ya, kita pakai otot. Nah, kadang otot itu membuat kita jadi ya itu tadi gampang lelah. Bayangin ya, udah ngejar deadline, berusaha memenuhi harapan bos gitu, tapi ternyata kok bos malah marah katanya tidak sesuai harapan. Nah, itu kan jadi bikin kita grundel, grumpy sendiri gitu karena kita pakai otot. Tapi ketika kita mencoba mengerjakan segala tugas, segala hal itu dengan kekuatan yang kekuatan itu dalam arti inner strength ya. Ya, dengan strength positif yang kita miliki, kita tahu kita strength-nya di mana, kemudian kita bisa asertif bilang, bos, saya kayaknya kalau dipaksa itu nggak bisa. Kekuatan saya untuk bisa mengerjakan tugas ini dengan sempurna, akurat gitu ya. Bila saya diberi waktu sekian. Bisakah bos sama-sama disepakati timeline ini? Misalnya kita bernegosiasi gitu ya. Jadi kita pakai strength kita untuk kita bisa memaksimalkan agar apa yang kita kerjakan itu membawa hasil baik. Hasilnya apa? Kita akan terus berkembang, Kak. Karena apa? Karena kita pakai strength. Kalau kita pakai strength sama kita menyadari apa area-area yang perlu kita kembangkan, setiap individu itu akan mau belajar. Oke, aku kurang bagus. Besok aku coba yang ini gitu. Mau belajar, mau mencoba, mau mengembangkan diri. Tapi sebenarnya yang paling penting supaya kita tidak burn out, pastikan kita mengerjakan segalanya pekerjaan itu dengan passion. Sama cinta. Kalau sudah pakai cinta, pakai passion, efeknya itu worth. Ya. Bukan kesel fatigue kalau pakai otot. Kalau kita pakai sense sudah jauh lebih baik karena membuat kita berkembang, membuat kita mau belajar, ya kan? Kalau kita pakai cinta, pakai passion, itu akan bermakna. Gitu. Jadi wah, ini ada Pak David nih langsung komen, inspiring banget, besok mau coba di kantor saya ini keren banget nih. Nah, tadi saya ada pertanyaan, boleh nyambung nggak? Boleh nyambung nggak Kak Kevani? Yes. Kak Kevani kenal kan Pak David kan? Kenal Pak David. Ini tadi bilang, gimana kalau kita berada di lingkungan yang toksik? Nah, toksiknya tuh nular gitu. Toksik tuh dalam arti bahwa ganggu, gengges gitu ya dengan orang-orang yang sebenarnya kok nggak memberi hal baik gitu. Curcol dikit Bu, jadi ada teman saya yang curhat, aduh nggak bisa libur, gimana libur? Orang teman-teman semua ada 4 di tempat saya yang kena COVID, jadinya yang lainnya pada lembur. Toksik nggak tuh Bu? Itu menurut saya pernyataan toksik ya, itu pernyataan toksik tuh menurut saya. Karena apa? Nah ini harus ditarik mundur lagi sih. Biasanya kalau kita mau kerja tuh kita buat apa sih filosofi kerja kita? Ya gitu ya. Filosofi itu apa sih value atau hal mendasar yang menjadi spirit saya untuk bekerja? Oh, Komang Rahayu ini kalau mau kerja, Komang Rahayu itu misalnya nih saya kalau filosofi kerja saya adalah bekerja, berkarya, bermanfaat, udah gitu aja. Bermanfaatnya entah mau buat siapa, terus tujuan saya apa? Bahagianya yang tidak lebih tidak kurang, pas gitu ya. Sesederhana itu. Jadi ketika kita buat apa sih filosofis, apa sih dasar nilai kita bekerja gitu ya, kemudian misi kita untuk bekerja itu apa, biasanya pasti akan membantu kita juga untuk membangun pemikiran-pemikiran dan perilaku yang empatis. Empati tuh sama lingkungan. Kayak tadi kan jadinya grumpy kan Kak, kesel ya, aku jadi sendirian kerja ngurus semuanya yang lain ya, masalahnya yang lain sakit gitu. Masa sih kita jadi pribadi yang tidak toleran begitu ya, apalagi dengan situasi seperti sekarang. Mencoba memahami, tapi memang ini tadi yang tadi saya bilang toksik itu Kak, lebih ke personal matter. Jadi bahwa ada orang-orang yang toksiknya tuh ya entah karakternya sulit gitu ya secara karakter, kemudian orangnya juga mungkin bisa dibilang kurang mengembangkan empatinya terhadap orang lain. Jadi benar pada karakter sebenarnya, sehingga itu jadi ganggu juga kan untuk teman-temannya yang bekerja gitu ya, di saat situasi sebenarnya kok dia nggak memahami situasi orang lain ya. Nah, menurut saya kita masing-masing punya hak untuk memasukkan itu dalam kotak, bukan masuk dalam kotak buang ke laut, bukan loh ya. Tapi memasukkan kotak tuh kita kan memapping ya, saat kapan saya asik nih buat ngobrol sama Pak David Tobing gitu, kapan saya asik ngobrol dengan Kak Kevani, dan saya tahu kapan energi saya nggak bakal satu energi gitu ya, saya nggak bakal satu spektrum dengan Kak Kevani atau dengan Kak David Tobing gitu.
itu yang membuat kita jadi tadi yang saya bilang, kita memahami keberagaman, kita memahami keunikan yang dimiliki satu sama lain. Jadi kita jadi paham, toleran gitu, nggak akan kita bisa meminimalisir. Once sudah muncul pikiran negatif, langsung udah kayak, itu toksik tuh. Kita udah bisa bilang, wah itu bakal mengganggu spirit kerja saya gitu, yang positif. Oke, ya sip. Semoga menjawab. Exciting banget nih. Oke, Bu Ayu nggak kerasa nih kita udah sampai jam 9. Jadi mungkin saya ingin dapat pesan-pesan terakhir ya sebelum kita tutup sesi ini untuk para pekerja, ya terutama yang bukan hanya bekerja sama orang ya. Kalau bekerja sama orang mungkin tadi Bu Ayu sudah jelasin panjang gitu ya tips-tipsnya, termasuk juga pekerja yang mandiri gitu, punya usaha sendiri, kemudian juga bekerja swasta gitu lah, wirausaha, wira swasta. Bagaimana tipsnya untuk mengatasi burnout di tempat kerja kita? Baik, pesan ini ya. Aduh. Ya. Kalau pesan saya pakai bahasa yang lugas aja ya Kak ya. Bahwa kalau untuk mengantisipasi burnout, jangan paksa diri atau jangan menganggap diri itu jadi hero, bisa melakukan segala-galanya sendiri. Ya, apalagi terkait dengan pekerjaan kita. Karena kita yang tahu sebatas mana kita mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan kemampuan fisik, psikis yang kita miliki. Begitu. Jadi mari teman-teman, sahabat-sahabat, para senior, mohon izin bahwa yang perlu kita cari dalam melakukan seluruh aspek seluruh kegiatan bekerja itu adalah mencari makna, gitu ya. Jadi find the meaningful of work life gitu. Jadi bagaimana agar kehidupan kerja itu bermakna. Percuma punya gaji, kalau kita bicara gaji 100.000, 200.000 gitu ya, 300 juta, 3M, itu semua hanya bicara angka gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menikmati proses dan mensyukuri proses yang kita lalui sebagai proses untuk kita mengembangkan diri. Saya pribadi merasa bahwa kita punya kapasitas untuk selalu belajar. Jadi pastikan kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita tidak pakai otot gitu ya untuk melakukan segala hal yang memicu munculnya burnout dalam kehidupan kerja kita. Begitu. Don't push ourselves too much doing everything gitu ya. Jadi semoga diterima, kita sama-sama mencerahkan di malam minggu ini. Iya, oke. Tiba-tiba jadi terang gitu. Aduh. Ini sangat keringetan ya. Oke. Bu Ayu, thank you banget nih malam hari ini. Banyak insight dan juga ilmu yang Ibu sharing sama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya mungkin saya bisa simpulin, kita harus bekerja itu work smart ya Bu ya. Jadi nggak pakai otot juga aja, tapi juga harus pakai otak. Maksudnya gini, ketika kita sudah merasa bahwa ini sudah kelelahan, sudah terlalu banyak, nah mungkin saatnya kita untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang, ini sebenarnya buat apa sih kita ada di sini? Apakah pekerjaan ini memang benar-benar saya dibutuhkan di sini? Jika iya, ayo kita cari solusi supaya kita nggak kebakaran jenggot sendiri, stres sendiri. Baik itu dengan bercerita ke orang-orang yang ada di sekitar kita, ke pasangan, atau ke HRD kita, atau ke atasan kita, atau ke profesional bahkan ya. Dan kita... salah satu juga yang tadi yang penting itu adalah mungkin bisa saya simpulkan, kita coba prioritaskan dulu yang mana sebenarnya prioritas supaya nggak stres sendiri. Seakan-akan banyak, tapi sebenarnya misalnya tugas utamanya adalah ngerawat anak di rumah, jualan online-nya, pekerjaan sampingan, ya supaya nggak nanti justru anaknya terbengkalai, yang sebenarnya investasi yang luar biasa yang tidak ternilai dan waktu nggak bisa dibeli kan Bu ya, malah kerjaan-kerjaan yang kalau orang sekarang bilang receh-receh, nah itu yang di ini. Jadi harus balance, kapan waktunya untuk bersama keluarga, kapan waktunya untuk kerja. Ada lagi Bu ya yang mau harus ditambahin? Ya sudah lengkap banget nanti.
Ya, saya cuma mau Gimana, ngajak Bu? Ya. kita harus lebih sering jatuh cinta pakai hati, pakai cinta sama pekerjaan, cinta sama berbagai hal yang ada di sekitar kita. Tapi jangan cari cinta yang menambah masalah ya. Jangan mencari cinta yang menambah masalah, tapi tumbuhkan cinta yang membawa manfaat dalam segala aspek kehidupan. Itu aja. Terima kasih kakakku Iya, sayang. sama-sama Oke. Ibu Komang Rahayu Indrawati, psikolog dari Universitas Udayana. Nah, pesan-pesan saya terakhir satu lagi, ingat 119 extension 8 bisa Iya, konsul iya, langsung sama iya. psikolog. Jadi ini sudah menjadi program nasional ya Bu ya, jadi Sudah sangat kita sudah membantu sekali. kita tuh sudah mulai dari kalau tidak salah nih ya Kak, Maret. Maret atau April. kemarin tuh masih persiapan, kalau tidak salah April kita sudah jalan sampai sekarang. Dan kita semua psikolog ini dapat jadwal, tergantung jadwalnya, jadi kita standby 2 jam untuk 2 jam ya. Iya, kita standby 2 jam untuk bukan 3 jam nih. Kalau saya misalnya dapat shift yang malam itu dari jam 19 sampai dengan jam 22. Standby. Iya, Untuk oke. melayani. Jadi nanti bisa dapat solusi terbaik. Jadi konsultasinya lebih personal sesuai dengan kondisi masalah masing-masing. Bu Ayu, sekali lagi makasih banyak ya. Teman-teman yang join juga, terima kasih Terima banyak kasih, untuk ya. atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan simpan di live IG dan juga live Instagram TV dan juga YouTube, jadi bisa ditonton ulang kalau tadi nontonnya baru di akhir-akhir. Jadi terima kasih atas semuanya. Terima kasih Mudah-mudahan Mas Sukma. sehat selalu ya Ibu ya. Ya tetap sehat di tempat kerja juga, sehat secara fisik dan juga mental ya. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam, happy weekend, selamat malam minggu, dadah. Iya.